Ini dia yang Anda saksikan di layar kaca pemirsa, merupakan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan bagaimana aktivitas tersangka RTH yang dimulai dari mengeluarkan koper berwarna merah dari dalam mobil putih pada pukul 1 dini hari. Sementara dalam rekaman lain, nanti juga sempat terlihat pula tersangka pada pukul 5:20 keluar dari dalam kamar dan kemudian mengangkat koper untuk dimasukkan ke dalam mobil. Ini dia nampak bagaimana kemudian tersangka membawa koper yang nampak cukup berat berwarna merah dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Dalam rekaman baik pada malam maupun pagi hari terlihat seorang pria lain yang juga telah tengah menunggu di luar kamar hotel. Kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap pria yang berada dalam rekaman dan diketahui pria tersebut adalah kerabat tersangka yang dimintai tolong untuk mengantar ke rumah nenek tersangka di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Namun, pengakuan kerabat tersangka justru tidak mengetahui jika ada mayat di dalam koper. Kita buka, ada apa dalamnya. Terus ternyata kopernya terkunci kan. Kopernya terkunci, akhirnya penasaran juga kita buka di kancingnya itu, karena ada kain itu. Kita gunting, terus pas kita buka sedikit kok ada selimut, kebetulan ada semacam bercak darah, akhirnya kita berhenti di situ. Jenazah perempuan tanpa identitas tersebut langsung dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk prosedur autopsi. Memang kondisi tubuh yang ditemukan ini badan, untuk kaki sebelah kiri dari pangkal paha sudah tidak ada, kemudian untuk kaki sebelah kanan dari lutut, kemudian untuk kepala juga sudah tidak ada. Kondisi sementara seperti itu. jadi dipastikan korban mutilasi ini. Di Reskrim Polda Jatim, Kombes Farman mengatakan selain cemburu, motif lainnya adalah kekesalan tersangka yang kerap tersinggung oleh ucapan-ucapan korban. Farman menambahkan, tersangka membunuh korban saat berada di kamar hotel di Kediri pada 19 Januari lalu. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Berikut 5 fakta terbaru seputar kasus penemuan wanita cantik dalam koper merah di Ngawi. Fakta pertama, pelaku berinisial A. Polisi telah mengamankan pelaku yang berinisial A yang diduga sebagai pelaku utama pembunuhan Uswatun Hasanah wanita cantik dalam koper di Ngawi. Fakta kedua, pelaku mengaku sebagai suami siri korban. Fakta ketiga adalah pelaku diketahui melakukan aksinya di sebuah hotel di Kediri. Fakta keempat, pelaku sempat kabur ke Madiun dan kini ditangkap dan diamankan oleh Polda Jatim. Fakta kelima adalah pelaku berinisial A diduga punya profesi sebagai penadah mobil bodong. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kerabat tersangka mutilasi wanita dalam koper merah di Ngawi dikenakan wajib lapor. Tanya isi koper dijawab, gombal bekas. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Oh enggak, Mbak Uswah ini ternyata udah nggak ada umur itu dari tanggal 19 loh cuy. Nih ceritanya, si Mbak Uswah ini sama si Mas A ini kan tersangkanya inisialnya Mr. A ya cuy ya. Kalian tahu nggak Mr. A itu siapa namanya? Kaisam nggak mau nyebut, pokoknya inisialnya A ya cuy ya. Nah, si Mbak Uswah ini sama Mas A janjian di salah satu hotel Kediri ya cuy ya. Dia ini mendapatkan kamar 303 yang paling pojok cuy. Jadi enak gitu cuy. CCTV-nya tuh jelas banget. Nah, sekali lagi, ini tersangkanya ini sudah ditetapkan ya cuy ya, statusnya tersangka si Mr. A ini. Jadi si Mr. A ini sebenarnya sudah merencanakan dengan korban ya, bahwa dia akan berjanjian di salah satu hotel di Kediri. Mbak U dan Mr. A ini sudah ketemu tuh di salah satu hotel dan check-in pada tanggal 19 Januari cuy. Nah, setelah dalam satu kamar nih ya kan,
si korban sama si pelaku ini apa namanya ngobrol lah, dimana mungkin kalau misalkan dia ibaratnya suami istri ya, ngapain juga kita harus di hotel kalau ngobrol ya kan. Oh kayak Tisa mungkin lagi staycation ya kan, mungkin lagi liburan ya, bisa jadi. Tapi kalau misalkan liburan masa janjian sih nggak datang bersama ya kan. Nah ini juga harus belajar nih kita nih, hati-hati ya kalau misalkan kita sering cekcok sama pasangan diajak staycation di hotel gitu kan, hati-hati. Itu kayak yang di ini, yang warga Hong Kong yang sama pacarnya staycation di Taiwan ya kan. Iya, hati-hati juga tuh ya. Jadi kalau misalkan memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dengan pasangan, kalau pasangan ngajak liburan atau staycation, jangan percaya. Takut dibeginikan cuy, ya gak sih? Nah, jadi si Mr. A sama si korban ini sudah dalam satu kamar ya, dimana dia ini cekcok cuy, malah cekcok. Nah, tepatnya di jam 23.30, jam setengah 12 malam, ini Mr. A ini kayak kerasukan cuy. Akhirnya dia memegang leher si korban ya, sehingga sampai si korban ini kehabisan napas. Dan di tanggal 19 Januari itu sebenarnya korban itu sudah meninggoy. Mulailah panik tuh Mr. A, gimana ini ya kan, harus gimanain secara gitu cuy. Kalau penguburan itu kan mahal ya cuy, harus duduk ruwet dulu, harus apa namanya tetangga pada datang. Nah ini kan jadinya panik. Sedangkan kalau misalnya kita sudah meninggoy ya nggak akan mungkin hidup lagi ya, maupun digorok-gorok hehehe maafin saya ya kan, nggak gitu juga ya cuy ya. Akhirnya Mr. A ini berpikir bagaimana ini cara untuk menghilangkan si badinya si korban ini cuy. Ini nggak bawa mobil ya cuy, dia ini pakai Grab datangnya. Nah kembali lagi si Mbak U ini, si korban ini kan punya mobil ya cuy ya. Nah saat si Mbak U ini sudah nggak ada umur, di tanggal 20-nya ini si Mr. A mulai berpikir, dia mulai ngambil koper dari rumahnya. Jadi koper merah jambu itu diambil Mr. A dari rumahnya cuy. Terus juga sembari dia menyiapkan lakban, plastik, sama ini pisau. Nah pisaunya itu ukuran 20 cm, pisau buah. Ya Allah, bisa-bisanya gitu ya ditinggal dulu gitu kan. Apa namanya korbannya, dia ngambil koper cuy. Mr. A sebenarnya ini masih di tanggal 20 ya cuy ya. Si korban mah sudah nggak ada nih cuy. Nah saat si Mr. A ini datang lagi ke hotel tersebut ya cuy ya, dimana dia ini rencananya mau masukin si korban ke koper aja cuy, nggak ada niatan untuk motong-motong tuh cuy. Nah tadinya mau dimasukin aja secara gitu kan, mungkin si korban ini bohai gitu kan, jadi nggak muat koper yang 30 kilo itu, walaupun dipetot-petot kayak gitu nggak muat. Nah jadi si pelaku ini muncul ide idenya untuk motong nih bagian atas dulu nih, yang ada rambutnya nih, ya kan? Dia ini motong dulu. Nah, karena alasannya si pelaku kenapa itu motong ya, karena nggak muat dimasukin koper, jadi kepalanya dulu nih, ya kan? Nah, setelah itu dimasukin lagi, tetap nggak muat cuy. Makanya terjadilah pemotongan yang kedua nih, yang di bagian kaki sampai betis. Nah, udah gitu juga nggak muat lagi cuy. Akhirnya dari kaki ke lutut itu pun dipotong juga. Itu alasannya benar-benar apa namanya? Aneh banget gitu, karena nggak muat katanya cuy. Maksud kayak Tisan kalau misalkan dia hanya mau dimasukin koper, kenapa dia sudah prepare plastik sama pisau, ya nggak sih? Menyatakan bahwa ini adalah berencana ya cuy. Kalau berencana ini hukumannya bisa sampai seumur hidup. Nah setelah sudah sudah dimasukkan ke koper dan sudah ditaruh di plastik, dibungkus sampai kayak benar-benar supaya tidak tercium baunya ya cuy ya. Nah mulailah dibuang tuh cuy. Awalnya ini pertama kali dibuang ini adalah bagian kaki, yaitu pembuangan di Trenggalek. Ini pelaku langsung lempar dari jendela cuy, tung gitu kan. Nah awalnya itu mau dibuang semua di Trenggalek, hanya saja pas mau buang kepala itu mental cuy, karena jendelanya ini mobil, tung gitu balik lagi itu kepala cuy, ya kan. Terus di belakangnya ini si pelaku melihat ada motor, makanya takut dicurigai. Nah si kepala itu nggak langsung dibuang bareng sama si kaki yang ada di Trenggalek itu, baru kepalanya ini dibuang di esok harinya di tanggal 22. Jadi pembuangan pertama itu di tanggal 21 ya cuy ya. 21 itu buang kaki, tadinya mau dibuang bareng, ternyata kepalanya mental, takut ketahuan dari belakang. Akhirnya di tanggal 22 itu baru dibuang kepalanya di daerah Watulimo ya cuy ya. Di tulang yang ditemukan ya di koper merah jambu itu adalah korban ya, yang bernama Mbak U, ya kan. Mbak U ini kan posisinya masih punya ibu ya cuy ya. Jadi darah segar ibunya ini menjadikan alat penguji DNA tulang bagian ini, tulang bagian apa namanya, lengan atas ini diuji cuy. Ternyata cocok, tulang ini cocok dengan darah segarnya miliknya ibunya Mbak U. Nah di situ ya cuy ya, dengan teknik kriminalisasi barang bukti cuy. Tahu TKP apa eksekusinya ini di hotel ya, akhirnya polisi juga menyelidiki dan mencari barang bukti di sana. Ternyata olah TKP yang ada di hotel ini menunjukkan bahwa di dinding sebelah kanan itu ada percikan darah, resapan darah dari kain kasa ya kan, dicek dari polisi itu menunjukkan darah manusia. Terus yang di apa namanya toilet yang depannya wastafel itu pun dicek dengan kasa ya, itu pun dinyatakan darah manusia cuy. Nah darah tersebut diuji dan dicek dengan tulang yang ditemukan yang di koper sama darah segar ibunya ini cocok. Itu artinya benar hotel tersebut menjadi TKP utama apa namanya si pelaku ini mengeksekusi Mbak U ya. Aduh,
ngeri-ngeri sedap gitu cuy. Terus juga ditemukan pisau ya yang bersarung hijau itu 20 cm, tapi anehnya di pisau itu tidak ada jejak darah cuy. Apakah udah dicuci dulu ya cuy? Curiganya sih seperti itu, tapi polisi ini menyatakan kepada media ya bahwa kita ini sudah melakukan transparansi yang jelas dengan kalian gitu. Tapi ini pun masih dalam penyelidikan polisi ya cuy ya. Nah, itu dari bukti yang ada di TKP. Terus ada oh ya, ditemukan mobil Toyota Veloz warna putih. Nah, terus dari CCTV ini barang buktinya, ini kan di tanggal 20 itu ternyata si pelaku ada satu temannya yang membantu. Nah, ini nggak tahu perannya si temannya ini membantu dalam pengeksekusian ya, atau dia tahu nggak tentang kejadian ini. Tapi menurut polisi pengakuannya, temannya yang duduk di teras hotel itu tuh dia cuma disuruh untuk ngedropin si pelaku ke rumah neneknya yang ada di Tulungagung cuy. Jadi sebagai supir aja gitu. Bantuin saya dong, ini jemput saya di hotel ini, mau ngedrop ke sini. Ya mungkin juga saudaranya punya mobil Veloz itu ya. Jadi mungkin ngedrop. Nah, kan ada dua laki-laki. Ternyata satunya itu si pelaku cuy. Yang bawa kopernya itu adalah pelaku yang tertangkap oleh CCTV itu. Jadi bukan ada dua orang laki-laki yang membantu ya, tapi yang satu ini disuruh ngedrop, tapi kita nggak tahu gitu dia itu tahu nggak dengan kejadian itu. Nah, itu masih dalam penyelidikan polisi tentang peran si temannya si pelaku ini ya cuy ya. Menurut kalian dia ngebantu enggak? Tapi kan yang bawa kopernya si pelaku ya mungkin aja sih cuma cuma suruh ngedrop kali ya cuy ya. Cuma yang jadi masalah ini si temannya ini numpang pipis enggak ya? Kalau numpang pipis masa nggak ngerasa kalau aneh gitu di kamar gitu kan? Nah, motifnya apa? Nah, menurut polisi ini diungkapkan bahwa si pelaku ini menyimpan sakit hati kepada korbannya cuy ya. Jadi si korban ini pernah memasukkan laki-laki ke kosannya, padahal kosannya itu tahunya si pelaku ini adalah suami sirihnya. Tapi menurut polisi dia benar-benar suami sirih atau hanya sekedar pacar, itu masih dalam penyelidikan. Karena dugaannya si polisi ini laki-laki cuma pengen mencari aman untuk bisa memasuki kos-kosannya itu ya cuy. Ini buat Pak RT, Pak RW nih harus jelas legalisasinya. Sekarang nikah siri pun ada berkasnya ya, bener gak sih? Ya, terus yang kedua, si korban ini sering mintain uang cuy katanya sama pelaku. Ya wajar aja sih kalau misalkan istri ya minta nafkah sama suami, enak aja kamu minta jatah batinnya aja, jatah lahirnya nggak dikasih ya kan. Lah maka dari itu kita nih harus pintar-pintar mencari imam ya, dimana tanpa kita meminta, kalau itu laki-laki yang baik dia pasti akan memberi nafkah gitu setiap bulannya, bener gak sih? Nah ini makanya jangan asal cinta aja kalian itu ya, nanti kayak Mbak Uswah. Tapi yang jelas di mata keluarganya Mbak Uswah ini adalah tulang punggung yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya ya cuy ya. Terus yang ketiga, motifnya, ini si pelaku ini punya anak cewek cuy. Nah si korban ini sering mengumpat lah, sering mendoakan yang tidak baik bahwa lihat aja tuh nanti ya anakmu ya, besok nih kalau udah gede bakal jadi kecun lah cuy. Jadi intinya kayak cokai kayak gitu. Nah itu yang membuat si pelaku ini jadi menyimpan dendam, amarah yang tidak terbendung saat si pelaku ini ketemu sama korban. Dia juga mungkin masih sayang ya, masih cinta banget gitu secara gitu kan. Mbaknya kan cantik ya, dagunya filler, hidungnya filler ya. Untuk kelas Indonesia sih cantik lah. Nah begitu ya cuy ya, motif pelaku sama TKP ini sudah terungkap semuanya ya. Nah makanya dari kejadian 19, 20, 21, 23 baru kebongkar semuanya. Sekarang tanggal 25 sudah selesai semua penyelidikan. Nah ini nih, apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil? Coba nasihati teman-teman kita atas kasusnya Mbak U. Ini menurut kalian gimana? Yang pertama, kalau kalian nikah siri harus jelas legalitasnya. Suaminya juga harus jelas ya. Daftarkan ke RT RW kalau kalian ngekos bareng ya. Terus yang kedua, jangan suka berkata kasar ya. Apalagi mengumpat seperti itu. Kita tuh wanita cantik tuh harusnya kita bisa meredam amarah ya. Jangan mentang-mentang kita cantik, jadi songong aja ngomong gitu kan. Mungkin di depan keluarga kita menjadi anak yang baik gitu. Tapi di luar kita ngomongnya celabakan. Jangan sampai kita melukai perasaan orang, karena ucapan adalah doa ya. Terus lidah ini pasti akan tajam, setajam silet. Polisi masih terus melakukan pendalaman kasus pembunuhan dan mutilasi dengan tersangka Rohmat Trihartanto. Polisi menyebut untuk kerabat tersangka MAM berstatus sebagai saksi dan dikenakan wajib lapor. Dijelaskan Junhur, MAM dimintai tolong oleh tersangka untuk menjemput dan mengantar ke rumah kosong milik neneknya di Tulungagung. Saat itu MAM sempat bertanya ke tersangka terkait isi koper merah. Ia menjelaskan anggota Jatan Ras kembali ke Kediri. Polisi mendatangi 5 lokasi atau tempat yang pernah disinggahi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Rohmat Trihartanto, 32 tahun, warga desa Gombal, Pakel, Tulungagung, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah, 29 tahun, warga Garum, Blitar, yang mayatnya ditemukan dalam koper merah di desa Dadapan, Kendal, Ngawi. Di Reskrim Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan, tersangka ditangkap di Madiun Minggu 26 Januari sekitar pukul 12.00. Dari pemeriksaan, tersangka mengakui sudah melakukan perencanaan pembunuhan jauh hari. Tersangka pun mengajak bertemu korban di salah satu hotel di kota Kediri pada Minggu malam. Saat di kamar hotel tersebut terjadi cekcok dan adu mulut antara tersangka dan korban, karena tersangka cemburu dan sakit hati korban punya pria lain.
Korban dicekik tersangka sehingga meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, pelaku bingung dan mulai berpikir untuk membuang mayat korban, ujarnya. Dijelaskan Farman, tersangka pertama mengambil koper warna merah di rumahnya. Ia kemudian menyiapkan plastik, lakban, dan pisau buah yang dibeli di salah satu minimarket. Pada Senin 20 Januari 2025 dini hari, tersangka pun melakukan mutilasi terhadap jenazah korban. Tersangka memutilasi korban dari bagian kepala dahulu, lantas badannya dimasukkan ke dalam koper merah namun tidak cukup. Kemudian tersangka memutilasi kaki kiri korban sampai batas paha. Namun saat hendak dimasukkan koper tetap tidak cukup, baru terakhir betis dimutilasi, terangnya.